Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaluddin Amin, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan mengadakan video pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 9 Pangkep kelas 11 UPW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era digital, dunia mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam bidang teknologi, kesehatan, pendidikan, bahkan dunia bisnis. Semua hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan terjadinya industri 4.0 yang menyebabkan sebuah revolusi yang menitikberatkan pada perkembangan teknologi. Menyikapi perkembangan zaman tersebut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo telah mengembangkan strategi transformasi industri yang mendorong penguasaan cabang ilmu dasar dan terapan ilmu dasar melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah matematika yang menjadi fondasi besar bagi terciptanya dunia digital dan kemajuan-kemajuan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Jadi siapa yang berdoa pasti. Duduk, siap, gerak. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, berubah untuk menjalankan kegiatan kita atau kewajiban kita sebagai siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Adapun pembelajaran pada hari ini yaitu tentang penerapan konsep barisan dan deret aritmetika pada bunga tunggal dan pertumbuhan. Ya. Jadi sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran, anak-anak sekalian, saya berikan dulu free test, ya. Ya, saya berikan untuk free test ya. Karena di pertemuan terakhir kemarin saya sudah sampaikan untuk anak-anak sekalian, sebelum masuk atau memulai pembelajaran di hari ini, saya sudah sampaikan untuk belajar di rumah masing-masing seperti hal yang saya sampaikan, membaca buku elektronik yang sudah saya berikan di Play Store, aplikasi Play Store, supaya anak-anak sekalian pada saat pembelajaran sebentar ada dasar kita untuk belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Baik, saya mulai dulu ya. Kita tes materi free test dulu. Kalau bisa saya kasih waktu sampai 10 menit saja, 10 menit ya. Jadi ada yang apa ya, sesuai dengan pengetahuan masing-masing apa yang telah dipelajari selama di rumah saja. Dituliskan namanya, listnya, dan kelasnya ya. Jadi jangan bekerja sama dulu ya. Kita silakan sekarang kerja sesuai dengan kemampuan dan belajar anak sekalian di rumah. Silakan.
Boleh kerjasama ya, serahkan kerja masing-masing. Baik, sudah cukup ya. Jadi silakan teman-teman sekalian, kita ikut saja. Ya, silakan. Oke. Ini hasilnya yang saya periksa dan bandingkan dengan post test sebentar yang akan saya periksa. Baik, terima kasih anak sekalian. Baik, sebelum saya mulai, saya mengabsen dulu ya. Siapa tadi mengabsen nih? Anak sekalian. Baik, ya saya dengarkan dulu namanya. Saya absen dulu, anak sekalian. Oke, berapa yang hadir ya semua? Hadir semua. Alhamdulillah, pada hari ini pembelajaran kita lengkap, cukup hadir semua, jadi tidak ada yang sakit atau apa. Artinya anak sekalian mampu menjaga kondisi kesehatan anak sekalian untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baik, anak sekalian. Selanjutnya, kalian telah melaksanakan namanya pretest, ya. Pretest ini mencakup tentang tanya jawab soal-soal yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama tentang barisan, ya. Jadi barisan dan deret. Jadi anak sekalian sudah sampaikan untuk kalian belajar berdasarkan dengan buku elektronik yang saya berikan di aplikasinya. Baik, teman-teman sekalian, adapun pembelajaran kita lihat saja di PowerPoint yang di atas, ya. Jadi belajar pada hari ini pembelajaran kita adalah penerapan konsep barisan dan deret bunga, tunggal dan pertumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dalam kegiatan mengatasi masalah yang terkait dengan penerapan konsep yang akan kita laksanakan, kita dapat menentukan ya bunga tunggal pada banderet. Yang pertama tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, dengan pelajaran kelompok sebentar kita dapat menentukan pertumbuhan dalam barisan dan deret. Kemudian yang ketiga, kita dapat mampu menyelesaikan proses atau model matematika atau masalah kontekstual yang ditampilkan pada media PowerPoint. Jadi ada manfaat daripada pelajaran pada hari ini yaitu tentang barisan dan deret. Dengan belajar barisan dan deret, kita mampu menghitung keuntungan atau kerugian pada saat kita berbisnis atau menjadi seorang pengusaha. Jadi di pembelajaran barisan dan deret ini, sekali lagi manfaatnya ketika kita belajar untuk menjadi pengusaha atau penjual atau pebisnis, kita dapat menentukan keuntungan atau kerugian dari usaha atau perdagangan yang kita laksanakan, ya. Ini manfaat daripada barisan dan deret yang kita akan laksanakan atau kita selesaikan. Baik, teman-teman sekalian, ya. Sebelum saya bagikan mental PDF, ya, saya akan membentuk kelompok dulu, ya, membentuk kelompok. Jadi anak-anak sekalian, saya akan bentuk kelompoknya berdasarkan dengan
kemampuan dan gaya belajar kalian dan karakteristik anak kalian. Jadi yang pertama ya, ini kelompok bilangan ya. Kemudian dan di sini adalah kelompok deret ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok geometri. Dan yang terakhir adalah kelompok barisan. Jadi anak-anak sekalian, saya bagi kelompoknya masing-masing. Nah sekarang anak-anak sekalian lihat dulu permasalahan di atas ya, bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian saya akan bagikan LKPD untuk menyelesaikan masalah yang di atas berdasarkan apa? Berdasarkan dengan buku panduan elektronik yang Bapak bagikan kemarin ya. Bisa juga melalui buku-buku yang kalian bawa dari perpustakaan. Jadi cari buku-buku atau jawaban dari soal ini mungkin ada yang sama. Jadi bisa kita seperti itu ya. Kemudian model pembelajaran ini hari ini yaitu berpusat kepada siswa. Jadi anak-anak sekalian yang mencari dan menemukan sendiri tentang permasalahan yang ada di atas. Baik, sebagai KPD-nya untuk kelompok bilangan silakan kerja kelompoknya ya, jadi kerja kelompok masing-masing ya, kelompok. Kemudian ini untuk kelompok deret, kemudian ini kelompok geometri, kemudian kelompok barisan. Jadi anak sekalian silakan diamati di atas atau dikerja KPD-nya, kemudian anak-anak saya selesaikan. Jadi sekali lagi bisa melalui buku elektronik yang saya bagikan atau buku panduan yang kalian ambil di perpustakaan atau pinjam di perpustakaan. Silakan diketik dulu. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui bisa bertanya kepada Bapak Guru. Silakan. Silakan kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok ini ya, Bapak akan mencatat atau menilai keterampilan ya dari anak sekalian pada saat kerja kelompok. Siapa yang bekerja, siapa yang tinggal ya, siapa yang tidak aktif, misalkan aktif semua dalam kerja kelompok mencari jawabannya. Jadi ada 3 soal ya di KPD yang harus anak sekalian selesaikan. Ya? Apa? Ya, silakan. Ada yang menanyakan? Ya. Ya, terserah nama kelompoknya dulu, kelasnya, kemudian jawabannya bisa di kursi. Ya. Di belakang, gambar belakangnya. Ya, bisa dijawab ya? Silakan. Kalau ada yang diketahui di kerjaan yang belum diketahui, ini sudah. Ya, silakan. Ini sudah jaga nama kelompoknya sudah. Ini sudah juga. Ya, saya akan nilai berapa? Jauh, misalkan nilai kami sampai dia. Ya, berdasarkan nomornya, jadi dikerja saja, ya. Nomor 3 ini berdasarkan gabungan tunggal, ini berdasarkan dengan pertumbuhan yang sama. Ya, jadi sama. Ya.
Silakan. Saya kasih waktu 20 menit ya menyelesaikannya, kemudian masing-masing kelompok silakan presentasi ke atas. Ya. Ya, Pak Mas, dari pembukaan ada yang tanyakan? Ini ya. Jadi nomor satunya, jadi pinjaman uang itu sebesar berapa kira-kira? Jadi pinjam uang sebesar 5 juta. Kemudian ini yang diketahui ya. Kemudian tadi pinjam tahun berapa? 900.000. Nah, kemudian yang biaya di sekitar bunganya adalah sebagai bulan pertama berapa persen ya? 2% ya. Dikali dengan apa bunga dari mengikuti dan yang kedua kali berikutnya. Jadi ini kita masukkan rumusnya, yaitu S sama dengan N per 2 dalam kurung adalah tambah dalam kurung N per 1 kurang kali D ya. Nomor 2 ini. Nomor 2. Ya, ada. Iya. Ini saya apa nomor berapa? Jadi contohnya berapa pertumbuhannya? Kemudian menulis pada hari ke-12 kira-kira berapa pertumbuhan dari hari sampai ke 5 pada banyak dari 1, 2, 2 apa namanya 4 cm ini 2 kan rumusnya itu ya di barisannya ya. Ini sampai nomor 3. Oke. Ini pertumbuhannya. Ya. Oh, tabel. Pertumbuhan tinggi tanaman kecambahnya setiap hari tetap sebesar B ya. B selisih dengan 4,2,5 jadi selisihnya 1,5 cm. Jadi masukkan sama dengan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali ya dikali B dalam kurung itu kemudian kali B ya. Dan untuk kurang 1 kali ini jadi 11 kali 1,5 di hari ke-12 ya. Jadi tinggi tanaman susu pada hari ya di persentase benar ya. Ini ya. Jika meminjam mulai sekitar 10 juta bunga tunggal sebesar 1,5%. Bunganya adalah seperti pertama dikalikan dengan kita pinjaman kita diberikan dengan 1,25%. Itu bunga pertama kurang juga 2 kali lagi bunganya dikali dengan pinjaman sebesar berapa. Jadi ini kurang beda perkembangannya berdasarkan pinjaman pertama, kedua dan ketiga berdasarkan dengan 8% per bulan. Iya, berdasarkan jadi kita manfaatnya itu adalah mencari keuntungan dan kerugian atau mengetahui kerugian dan keuntungan kita setelah menyelesaikan
di pemeriksaan undang-undang. Oke, sebentar presentasi. Baik, teman-teman sekalian, kalau sudah cukup ya untuk mengerjakan pertanyaannya. Jadi teman sekalian bisa presentasi. Jadi siapa yang mau menulis dulu presentasi kelompok peran di nomor 1? Silakan ya, silakan kelompok peran kita nulis. Jadi bisa cepat ya, bisa dua ini, bisa dua papan digunakan. Sudah sebentar presentasi perkenalkan sama silakan. Ya, silakan tulis. Sebentar di presentasi. Gimana selesai? Teman-teman lagi melihat dalam presentasikan perkenalkan dulu, melihat dalam presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian di LKP. Sudah? Oke, silakan. Ayo, dia selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisa dan ini kawan saya Wahida, Saya Rizka Nisa. saya Hadijah. Kami dari kelompok Ilangan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari LKPD yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal LKPD di atas. Pinjaman uang sebesar 5 juta akan dicicil setiap akhir bulan sebesar 500.000. Dengan demikian, Tuti akan mencicil selama 10 bulan 5 juta dibagi 500.000. Dengan besar masing-masing bunga yang ditanggung setiap bulannya adalah bulan pertama dengan bunga 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000. Bulan kedua dengan bunga 2% dikali 4 juta sama dengan 90.000. Dan bulan ketiga dengan bunga 2% dikali 4 juta sama dengan 80.000. Dan seterusnya. Jika dilihat dari pola bilangan yang ditanggung oleh Tuti setiap bulannya, besar bunga tersebut membentuk deret aritmetika dengan
beda B sama dengan min 10.000. Suku pertama U1 sama dengan A sama dengan 100.000 dan N sama dengan 10. Jumlah total bunga SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung B. S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 kali 100.000 ditambah dalam kurung 10 kurang 1 dikali min 10.000. 5 dalam kurung 200.000 ditambah 9 dikali min 10.000. 5 dalam kurung 200.000 dikurang 90.000 sama dengan 5 kali 110.000 sama dengan 550.000. Jadi total bunga yang harus dibayar Tuti adalah 550.000 rupiah. Ya, total untuk presentasi yang baik, di presentasi ini ada dari kelompok lain yang menanggapi atau mungkin tidak sama dengan kelompok lainnya. Ada? Ada? Baik, baik. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan untuk dan saya presiden kelompok bilangan. Ingat, di sini seharusnya 4.500.000, ya. Yang ditulis 4 juta. Jadi tulisan teruskan kalau ada dituliskan. Kemudian yang saya tambahkan, ya, di mana dapat 5 juta, di mana dapat 4.500, di mana dapat 4 juta. Nah, dari selisih, ya, 500.000. Jadi kalau ada yang bertanya ini kenapa ini? Jadi ini 5 juta, kemudian bulan keduanya turun dari 5 juta lagi, 4.500. Bulan ketiganya 4 juta. Kemudian kenapa bisa 5 juta, 4.500 kan 4 juta. Paham ya? Baik, sebelum kita ke PKPN yang kedua, ya, yang akan membahas, kita berdiri dulu, kita SBY dulu. Ya, siap ya? Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Universitas Negeri Gorontalo. Unggul dan berdaya sains. Bisa, bisa, bisa. Terus semangat. Semangat. Selanjutnya kita mau juga LKPD yang kedua. Ya, siapa yang bisa membawakan atau menyanyikan atau presentasi untuk LKPD yang kedua? Silakan. Kelompok, mari silakan. Bisa dihapus semua? Mas, ya. Yang kelompoknya sini. Yes, sir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok barisan. Nama saya Rita Lera. Nama saya Ismawati. Nama saya Nur Ainun. Nama saya Yanti. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil LKPD yang diberikan oleh Bapak Guru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri. Jika meminjam juta dengan suku bunga tunggal sebesar 1,25% per bulan, besar bunga yang
tanggung setiap bulannya adalah sebagai berikut. Bulan ke-1, 1 kali 1,25% kali 10 juta sama dengan 125.000. 25% kali 10 juta sama dengan 250.000. Bulan ketiga, bunga 3 kali 1,25% kali 10 juta sama dengan 375.000 dan seterusnya. Jika dilihat dari pola bunga yang ditanggung oleh Dika setiap bulannya, besar bunga tersebut membentuk barisan aritmetika dengan benda D sama dengan 125.000 dan suku per A U1 sama dengan A sama dengan 125.000. Besar bunga yang dibayarkan setelah 1,5 tahun dalam kurun 18 bulan A adalah sebagai berikut. UN sama dengan A tambah 1 kali B. U18 adalah 125.000 ditambah 18 kurang 1 kali 125.000 sama dengan 125.000 tambah 17 kali 125.000. 125.000 ditambah 125.000 ditambah 2.125.000 sama dengan 2.250.000. Jadi besar bunga yang harus dibayarkan oleh Dika setelah 1,5 tahun adalah 2.250.000. Selesai? Oke, terima kasih untuk kelompok. Baik, ada yang menanggapi? Kalau ada yang mau bertanya, mau menanggapi? Ada? Ada? Sudah benar? Sudah benar? Sudah. Coba telinga jawabannya juga semua. Iya. Silakan total lagi. Baik. Jadi inilah manfaat dari belajar barisan bulanan. Kita menghitung besar bunga yang harus kita dapatkan. Kita seorang pebisnis atau seorang pengusaha. Jadi dari manfaat mempelajari barisan ini kita bisa selesaikan. Ya. Misalnya di sini bulan pertama 1,125% kali 10 juta dari hasil pinjaman sebesar 10 juta. Kemudian suku bunganya cuma 1,25%. Untuk melihat suku bunga di bulan pertama, yaitu dikalikan dari ini 1,125 bulan pertama ya, dikali dengan modal ini, makanya dapat 1.000. Kemudian bulan kedua sama, dari bulan kedua 2 dari 1,25% dikali dengan 10 juta pinjaman, maka hasilnya 250.000. Kemudian ketiga 3,125% dikali 10 juta, makanya dapat 75.000 dan seterusnya. Yang kita ini lihat pertanyaannya adalah pada 18 bulan atau U18 dalam permasalahan seksual yang diberikan atau keseluruhan ya, jadi bisa kita manfaatkan pada dalam melakukan yaitu mencari keuntungan dan kemudian bagi usaha atau permasalahan yang kita ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ya, saya berikan dulu evaluasi atau post-test untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran yang kita lakukan selama proses pembelajaran ini. Jadi silakan anak-anak sekalian kerjakan post-testnya. Kemudian jangan ada yang bekerja sama ya. Jadi kerjakan semua secara sendiri-sendiri berdasarkan dengan
hasil pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, selesai kita melakukan proses, ada mungkin hal-hal yang belum dipahami. Tidak ada anak sekalian, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Apa yang dimaksud dengan buka tentang sumber? Oke, telah dijelaskan bersama apa? Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan buka sumber? Ya, apa yang dimaksud dengan lunas sekunder? Ada yang mau menjawab atau mulai? Kakak dulu. Jadi, jadi rumah tunggal adalah rumah yang dalam artian sudah tetap. Oke, sekarang kalian ada lagi yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri peserta kajian? Kita boleh bertanya. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Oh iya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas? Ya, ini ada yang bisa menjawab apa itu pertumbuhan? Ada, silakan. Apa dia? Pertumbuhan adalah penambahan ukuran makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oh iya. Terima kasih. Kami semua sudah tidak kuat. Jadi pertumbuhan adalah tidak bisa kembali semula. Misalnya apa yang diukur? Perutnya, panjang, isinya, ya. Jadi tidak diukur. Ya, karena ada yang tunggal itu sebenarnya tetap hanya barisan itu ada 1, 2, 3, ya dalam jangka waktu yang sudah kita baik. Nah sekalian, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya bahwa dengan belajar barisan dan deret, manfaatnya kita mampu mencari atau mengetahui keuntungan, ya.